Malam tiba, sinar bulan sejernih air, tenang dan memikat. Tuan utusan kiri sedang duduk di sebuah penginapan dan dia dengan lembut mengambil cangkir teh sebelum dengan hati-hati mengerucutkan bibir untuk mencicipinya. Karena tehnya terlalu panas dia meletakkannya kembali. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu, menyebabkan dia mengerutkan alisnya saat dia berkata, "Masuk." Begitu dia berbicara, pintu didorong terbuka. Dia memperhatikan saat Wen Ya, yang mengenakan jubah kuning muda, memasuki ruangan. Wen Ya. Tuan utusan kiri terkejut, dia terhuyung-huyung berdiri dan jantungnya mengepal. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apa terjadi sesuatu pada Yuer?" Wen Ya tersenyum dan perlahan masuk ke kamar. Dia kemudian duduk dengan anggun dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. "Tuan utusan kiri, aku datang untuk meminta bantuanmu." "Apa?" Tuan utusan kiri itu mengerutkan alisnya. "Apakah kamu berbicara tentang hal-hal seputar kompetisi? Aku dapat membantumu mencapai 3 tempat teratas sehingga kamu dapat yakin." "Bukan itu." Wen Ya menggelengkan kepalanya. "Aku ingin bantuanmu dalam berurusan dengan seseorang." "Wen Ya." Ekspresi tuan utusan kiri berubah dingin saat dia menjawab dengan tenang. "Kamu tahu aturan ordo rahasia, jika kamu memiliki dendam terhadap seseorang dalam kompetisi, kamu akan memiliki untuk menghadapinya sendiri. Aku tidak dapat membantumu sama sekali. Sebagai juri aku tidak dapat memihak sekarang. Aku sama sekali tidak dapat membantumu melawan orang lain." Mata Wen Ya berkedip dan dia tertawa dengan anggun. "Tuan utusan kiri, tidakkah kamu menginginkan Yuer lagi? Apa maksudmu?" Ekspresi tuan utusan kiri berubah menjadi sangat dingin. "Wen Ya, kamu mengancamku." "Ini bukan ancaman." Sebuah cahaya melintas di mata Wen Ya. "Aku di sini untuk memperingatkanmu tuan utusan kiri, bahwa wanita bernama Gu Ruoyun itu adalah adik perempuan Gu Sengqiao." Nama Gu Sengqiao menabrak hati tuan utusan kiri seperti beban berat. Dia menunduk, tidak yakin harus berkata apa. "Kamu seharusnya sudah mendengar tentang orang bernama Gu Sengqiao ini. Yuer pasti pernah menyebut dia sebelumnya." Kata-kata Wen Ya menembus hati tuan utusan kiri dan membuat ekspresinya memburuk. Jelas bahwa dia tidak asing dengan orang bernama Gu Sengqiao. "Apa yang kamu coba katakan?" Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita anggun itu. Wen Ya mengangkat cangkir teh ke bibirnya dan matanya dipenuhi dengan senyuman. "Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Gu Sengqiao pada Yuer. Tidak lama setelah keluarga Wen menangkapnya, dia mulai bermain-main dengan Yuer. Yuer terlalu naif dan mudah tertipu. Gu Sengqiao pasti menggunakan keadaannya yang menyedihkan untuk membodohinya. Itulah sebabnya Yuer membantunya melarikan diri dari keluarga Wen." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Tuan utusan kiri, Gu Sengqiao telah dengan licik merayu Yuer di rumah keluarga Wen. Dapatkah kamu benar-benar mentolerir apa yang tersirat dari ini?" Tuan utusan kiri terdiam. Sejak dia berkenalan dengan Wen Yue, dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyebutkan nama ini di depannya. Ini membuatnya sangat cemburu. Dia cemburu pada pria bernama Gu Sengqiao yang tidak bisa dilupakan Wen Yue. "Tidak." Tuan utusan kiri menarik napas dalam-dalam dan menolak permintaan Wen Ya.
Aku tidak dapat membantumu untuk berurusan dengan Guru Oyun. Perilaku semacam ini tidak ditolerir. Jika ada pemimpin Ordo yang tahu, aku khawatir aku tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal di Ordo Rahasia lagi. Wen Ya tertawa. Tuan utusan Kiri, Yuer sekarang setuju untuk menikah denganmu. Tetapi apakah menurutmu Gu Sengqiao akan membiarkan itu begitu saja? Tubuh Tuan utusan Kiri bergetar dan dia terdiam sekali lagi. Ketika dia melihat perubahan bertahap pada wajah Tuan utusan Kiri, Wen Ya mendaratkan pukulan terakhir. Yuer sangat polos dan terlalu mudah dibodohi. Selain itu dia masih memiliki sisa perasaan yang belum selesai terhadap Gu Sengqiao. Jika Gu Sengqiao muncul, dia pasti akan kabur bersamanya. Kemudian kamu akan kehilangan kekasihmu. Tuan utusan Kiri berpikir sejenak. Kamu mengatakan bahwa Gu Sengqiao telah merayu Yuer untuk melarikan diri dari keluarga Wen. Sekarang dia tidak lagi berada di rumah keluarga Wen. Dia seharusnya tidak melibatkan dirinya dengan Yuer lagi. Tuan utusan Kiri, berdasarkan kekuatan Gu Sengqiao, apakah menurutmu dia benar-benar bisa tinggal di kota pertama? Wen Ya tertawa dingin. Yuer adalah nona kedua dari keluarga Wen dan kakek sangat menghargainya. Berapa banyak pria yang akan melewatkan kesempatan untuk menjadi menantu keluarga Wen? Tentu saja, pria sepertimu Tuan utusan Kiri, tidak akan tertarik pada posisi keluarga Wen. Tapi yang lain tidak sepertimu. Dia, Gu Sengqiao, tidak memiliki pangkat atau kekuasaan. Dia tidak akan pernah menyerah pada Yuer. Ekspresi Tuan utusan Kiri perlahan tenggelam. Dia mengepalkan tinjunya, meretakkan buku-buku jarinya dalam prosesnya. Tuan utusan Kiri, Guru Oyun jauh lebih berbakat daripada Gu Sengqiao. Jika kamu memberi kesempatan kepada saudara perempuannya untuk memasuki Ordo Rahasia, aku khawatir kemungkinan besar dia akan membantu saudara laki-lakinya untuk merebut pergi Yuer. Wen Ya tersenyum sambil melanjutkan. Kamu harus tahu bahwa Guru Oyun telah naik pangkat dari tempat seperti Daratan Roh Barat. Aku tidak bisa tidak mengagumi bagaimana dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sampai ke tempatnya hari ini. Bakatnya jauh lebih kuat daripada kita semua di kota pertama. Jangan meremehkannya hanya karena dia baru dalam tahap awal dari keadaan luar biasa. Tidak akan lama sampai dia dewasa sepenuhnya. Selain itu, Wen Ya berhenti. Berdasarkan pemahamanku tentang karakter Guru Oyun, dia pandai menyembunyikan kesalahannya dan merupakan tipe orang yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Selama Gu Sengqiao tidak menyerah pada Yuer, bahkan jika Yuer menolak, dia akan membantu membawanya pergi. Tuan utusan Kiri, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu percaya bahwa itu adalah sejarah kuno. Apakah menurutmu selama kamu memiliki hati Yuer, kamu akan memilikinya untuk sisa hidupmu? Aku khawatir kamu salah besar. Bahkan jika Yuer tidak ingin bersama Gu Sengqiao, Guru Oyun masih akan membawanya pergi dan mengirimnya langsung ke tempat tidur Gu Sengqiao. Mata Wen Ya mengarah ke ekspresi Tuan utusan Kiri yang semakin memburuk. Dia meringkuk sudut bibirnya. Apakah kamu ingin wanitamu dipaksa ke tempat tidur dan dipaksa oleh pria lain selama sisa hidupnya? Tuan utusan Kiri mengepalkan tinjunya semakin erat saat gelombang penderitaan memenuhi hatinya.
Sekarang setiap kali dia berpikir tentang Wen Yue yang dipaksa oleh pria lain, dia akan terlihat agak berlinang air mata dan jantungnya akan berdebar-debar kesakitan. Pada akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Bahkan pahlawan pun memiliki kelemahan karena pesona wanita cantik. Meskipun dia tidak ingin melakukan pelanggaran dan melakukan sesuatu yang sangat tidak adil, dia tidak punya pilihan demi Wen Yue. Tidak ada yang akan menyakiti Yue-ku, siapapun yang membuat Yue meneteskan air mata harus mati. Tuan utusan Kiri, selama kamu membantuku, aku yakin Guru Woyun akan mati secara tragis pada akhirnya. Wen Yia terkekeh pelan. Guru Woyun, ini harga yang harus kau bayar karena menyerang keluarga Wen. Selanjutnya kakak laki-lakimu adalah Gu Sengqiao, jadi kamu harus mati. Itu salah kakakmu karena melarikan diri yang mengakibatkan eksperimen keluarga Wen gagal. Tuan utusan Kiri. Wen Yia mengerutkan bibir ketika dia melihat ekspresi gelisah di wajah Tuan utusan Kiri dan berbicara lagi. Kamu tidak perlu merasa kesusahan menjadi juri yang tidak adil. Selain itu, bahkan jika kamu membunuh Guru Woyun, aku yakin Ordo Rahasia tidak akan melakukan apapun padamu. Lagi pula kau adalah utusan Ordo Rahasia. Apa mereka benar-benar akan melawanmu demi orang luar? Tuan utusan Kiri tertawa getir. Orang ini benar-benar tidak memahami peraturan kelembagaan Ordo Rahasia. Karena Ordo Rahasia telah bersembunyi dari urusan duniawi, mereka tidak dapat terlibat dalam urusan biasa. Jika dia membantu Wen Yia untuk menyerang Guru Woyun dan Ordo Rahasia mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengusirnya. Karenanya dia mengambil risiko besar kali ini. Yue, aku akan melakukan apapun untukmu. Bahkan jika aku harus mengkhianati Ordo Rahasia, aku tidak akan menyesalinya. Tuan utusan Kiri menatap ke langit malam di luar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak punya pilihan selain membunuh wanita ini demi kebahagiaanmu. Jika tidak, dia akan menyakitimu suatu hari nanti. Aku tidak menginginkan apapun seperti itu terjadi. Senyum Wen Yia semakin terasa ketika dia melihat Tuan utusan Kiri telah jatuh cinta pada kata-katanya. Dia kemudian perlahan bangkit dan berkata, "Tuan utusan Kiri, aku pergi sekarang, jangan lupakan janjimu." Tuan utusan Kiri melambaikan tangannya dan dengan lembut menutup matanya. Dia tidak melihat Wen Yia lagi, apalagi yang bisa dia katakan padanya. Wen Yia juga tidak keberatan, dia kemudian berbalik dan pergi. Begitu dia aman keluar dari pintu, wajahnya tidak lagi menunjukkan keanggunan seperti biasanya. Ada rasa dingin sedingin es dalam senyumannya saat dia berkata, "Hanya itu yang dimiliki Tuan utusan Kiri dari Ordo Rahasia, mudah dimanipulasi dengan menggunakan seorang wanita. Aku hanya perlu memegang kartu truf ini di tanganku dan mulai sekarang, gubernur sendiri harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Wen. Untung saja aku berhasil mengamankan Wen Yue setelah Wen Yan mengkhianati keluarga. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa memegang kartu truf seperti dia." Dia telah mengamankan Wen Yue pada saat itu, mengantisipasi hari ketika dia dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk aliansi pernikahan. Untunglah saat kegunaannya akhirnya tiba dan dia bisa digunakan untuk mengendalikan Tuan utusan Kiri dari Ordo Rahasia. Wen Yia melihat untuk terakhir kalinya ke pintu kamar yang tertutup rapat ketika dia memikirkan hal ini dan tertawa dingin. Dia kemudian berbalik dan pergi, menghilang dari aula penginapan.
Keesokan harinya, panggung tinggi telah didirikan di puncak Gunung Surgawi. Area sekitar panggung dijaga oleh pembudidaya kuat dari Ordo Rahasia. Mereka tampak sekokoh patung dan tak tergoyahkan seperti gunung. Setelah pembudidaya berjubah putih memasuki daerah tersebut, seluruh pegunungan terdiam. Semua mata mengikuti setiap gerakannya dan tatapan mereka dipenuhi dengan rasa antisipasi. Setelah penilaian terakhir, kami masih memiliki lebih dari 10 organisasi yang tersisa. Tuan utusan kiri melangkah ke atas panggung saat penonton menyaksikan. Matanya dipenuhi dengan rasa arogansi saat dia menatap kerumunan di bawahnya dengan ketidakpedulian yang dingin. Hanya 3 nama teratas yang akan menerima hak untuk memasuki Ordo Rahasia. Oleh karena itu lebih dari 10 organisasi akan didiskualifikasi dalam kompetisi ini. Penonton sudah cemas dengan tantangan selanjutnya. Mereka saling memandang saat mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Semua orang berpendapat bahwa yang terkuat di antara mereka adalah yang kedua setelah keluarga Murong dan Wen. Selain itu karena keluarga Ouyang belum mengirimkan perwakilannya, masih ada 1 slot lagi yang tersedia di 3 peringkat teratas. Semangat kerumunan mulai melonjak seperti air danau memikirkan hal ini dan ekspresi mereka dipenuhi dengan tekad untuk menang. Dalam tantangan ini, selain kemampuan, kalian juga harus bergantung pada keberuntungan. Tuan utusan kiri melanjutkan dengan dingin. Selanjutnya aku akan menggunakan mantra teleportasi luar angkasa dari Ordo Rahasia untuk mengirim kalian ke tempat budidaya. Mantra teleportasi ini akan berteleportasi secara acak, tempat kamu akan dikirim belum dikonfirmasi. Tuan utusan kiri melihat tatapan penasaran di mata kerumunan dan melanjutkan penjelasannya. Tempat itu dibagi menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama berisi spesies binatang spiritual terlemah sedangkan tingkat kelima berisi binatang spiritual terkuat. Mantra teleportasi akan mengirim kalian untuk menghadapi binatang spiritual. Kalian hanya dapat kembali setelah kalian selesai membunuh ratusan dari mereka. 100 binatang spiritual. Kerumunan itu terkejut mendengar ini. Memang penilaian Ordo Rahasia tidak akan semudah itu. Jika mereka akhirnya dikirim untuk menghadapi makhluk spiritual tahap halus, mereka akan kehilangan nyawa di sana. Namun jika mereka cukup beruntung, mereka hanya harus menghadapi makhluk spiritual tingkat rendah dan penilaian ini akan setara dengan memberikan nilai. Jika kalian sudah siap, kalian boleh pergi sekarang. Tuan utusan kiri memandang kerumunan yang bersemangat saat dia berseru dengan tenang. Tepat saat dia berbicara, sebuah kelompok segera menampilkan formasi. Formasi itu memancarkan cahaya putih samar. Jelas bahwa formasi ini adalah mantra teleportasi yang disebutkan oleh Tuan utusan kiri. Utusan kiri menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan memfokuskan matanya ke wajah Guru Ouyun. Pertarungan yang jelas terlihat di matanya, tetapi pada akhirnya dia mengeraskan hatinya dan berkata, mantra teleportasi ini akan membawa kalian ke tempat yang kalian tuju. Apakah kalian akan dapat kembali tanpa insiden akan tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Ya Tuan utusan kiri. Setelah mendengar ini banyak orang melangkah maju untuk mengujinya. Beberapa terlihat sangat gugup, takut mengalami nasib sial dikirim ke tingkat kelima. Master, ada apa? Chuluo memperhatikan bahwa Guru Ouyun sedang melamun dan bertanya dengan bingung. Guru Ouyun tersenyum. Tidak apa-apa. Chuluo,
Kalian semua harus mempersiapkan diri karena kita mungkin mendapatkan jackpot. Anggota Ordo Rahasia mengawasi kita dengan cermat. Tampilan yang dikirim Tuan Utusan Kiri kepadanya mengandung terlalu banyak makna dan Gu Ruoyun berhasil mengetahui niatnya dengan sangat cepat. Mengawasi kita. Ziyun berbalik ke arah Gu Ruoyun juga, matanya dipenuhi dengan keheranan. Tuan, apa maksudmu? Bodoh. Burung vermilion menamparkan kepala Ziyun dan menjawab dengan jengkel atas kegagalannya untuk berkembang. Arti di balik kata-kata Master sangat sederhana, bahwa bajingan Tuan Utusan Kiri ingin menyakiti kita, jadi kita pasti akan dikirim ke tingkat kelima. Tuan Utusan Kiri bermaksud untuk menyakiti kita. Aku pernah mendengar bahwa Ordo Rahasia selalu adil dan tidak memihak. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Chuluo menggigit bibirnya dan ekspresinya dipenuhi kecemasan. Bagaimanapun binatang spiritual di tingkat kelima pasti sangat ganas. Jika mereka hanya dalam kondisi halus sepertinya, dia mungkin bisa bertahan melawan mereka. Jika makhluk spiritual pada kondisi transformasi ke-9 muncul, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa di sana. Tuan Utusan Kiri ini terhubung dengan keluarga Wen. Gu Ruoyun mengangkat bahunya. Jika tebakanku benar, Wen Ye telah membuatnya melakukan ini. Selanjutnya dia menggunakan adik perempuannya, Wen Yue, sebagai ancaman untuk memaksanya membantunya menyingkirkanku. Oleh karena itu akan menjelaskan mengapa Tuan Utusan Kiri tampak begitu berkonflik ketika dia melirikku. Tuan Utusan Kiri ada hubungannya dengan keluarga Wen? Ziyun menggaruk kepalanya. Bagaimana aku tidak tahu tentang ini? Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Mereka bukan tandingan binatang spiritual yang begitu kuat. Saat perahu sampai di kepala dermaga, ia akan mengikuti arus. Gu Ruoyun menjawab dengan tenang. Kita akan memutuskan kapan kita memasuki mantra teleportasi. Mungkin dia hanya akan mengirim kita ke tingkat keempat. Ziyun tertawa getir. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika Tuan Utusan Kiri benar-benar ingin menyakiti mereka, dia pasti akan mengirim mereka ke tingkat kelima dan bukan yang keempat. Ayo pergi. Gu Ruoyun memobilisasi kelompoknya ketika dia menyadari bahwa sebagian besar pembudidaya lain di Gunung Surgawi telah pergi. Mereka kemudian masuk ke dalam formasi. Tuan Utusan Kiri, apakah kamu punya kabar terbaru tentang apa yang aku minta? Setelah semua orang pergi, Wen Ye mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Utusan Kiri saat senyum kecil muncul di wajahnya. Lagi pula aku tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, jadi sebaiknya biarkan aku menunggu di level pertama. Utusan Kiri perlahan menutup matanya untuk beberapa saat sebelum membukanya dan menjawab. Aku sudah mengaturnya, kamu bisa pergi, aku yakin tidak akan ada masalah. Selanjutnya saat kamu kembali tolong beritahu Yuer, aku akan melindunginya selama sisa hidupnya dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Wen Ye tersenyum sebelum dia berbalik dan berjalan ke formasi. Dia kemudian menghilang dalam sekejap cahayanya. Cahaya merah cemerlang seperti lautan api yang tak terbatas menutupi hamparan luas langit. Dia sepertinya telah ditempatkan langsung ke lautan api.
Cahaya merah terpantul dari tanah, menodai seluruh dunia menjadi merah. Jauh di depan, sekelompok monster super berapi-api berada di tengah-tengah pertarungan untuk mendapatkan makanan. Ketika mereka menyadari penampilan manusia, makhluk api itu segera menjatuhkan makanan lezat di cakar mereka dan menyerbu ke arah mereka. Mereka menembakkan api dari mulut mereka. Nyala api ini melesat di langit seperti matahari, panas terik menyengat. "Awas Master!" Ekspresi Chuluo berubah dan dia langsung mengeluarkan senjatanya dan menyebarkan api binatang super yang menyala-nyala itu. Dia kemudian berseru dengan dingin dan tampilan yang jauh di wajahnya. Binatang super menyala ini yang sangat kuat, yang paling lemah di antara mereka berada di tahap pertengahan dari negara yang luar biasa, sisanya sebagian besar di tahap akhir. Apa yang kita tunggu? Ayo bunuh makhluk spiritual ini. Ziyun adalah orang pertama yang menyerang dan menebas kepala makhluk spiritual dengan satu pukulan. Sayangnya makhluk spiritual itu sangat gesit meskipun ukurannya besar. Mereka dengan mudah menghindari serangannya sebelum muncul di punggung Ziyun dan melemparkan api ke arahnya. Ziyun tersandung ke depan dengan tabrakan dan melolong kesedihan. Sialan, binatang spiritual ini benar-benar tahu bagaimana meluncurkan serangan diam-diam. Mereka lebih licik daripada manusia. Mereka berhasil menyerangku dari belakang. Ziyun memijat punggungnya yang menyengat dan memelototi dengan marah pada makhluk super yang menyala-nyala itu. Dia kemudian menyerang mereka lagi tanpa sepatah kata pun. Naga Azure, mari berkompetisi dan lihat siapa yang bisa membunuh paling banyak binatang ini. Burung vermilion berkedip, dia kemudian berbalik dan melihat ke naga Azure dan terkikik. Orang dengan jumlah pembunuhan tertinggi akan menjadi pemimpin dari 4 binatang surgawi. Apakah kamu setuju dengan tantangan ini? Baik. Ekspresi Tianxiong sedingin dan sesuram biasanya. Jubah birunya menembus langit saat dia menyerang makhluk spiritual di depannya, bergerak secepat angin. Kamu langsung menyerangnya, kamu bahkan tidak menungguku. Burung vermilion cemberut dengan kesal seolah-olah dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa Tianxiong telah merebut kesempatan itu terlebih dahulu. Dia segera mengikuti dan menyerang ke depan. Sebuah pedang merah tajam muncul di tangannya dari udara tipis dan dia mengacungkannya ke arah monster yang sangat menyala. Binatang super berapi itu marah dan melepaskan serangan kuat mereka pada burung vermilion juga. Minggir! Saat itu teriakan nyaring terdengar. Setelah mendengar perintah Guru Oyun, burung vermilion dan naga Azure menyingkir dan membuat jalur di tengah untuk Guru Oyun. Master, apa yang ingin kamu lakukan? Chuluo menatap Guru Oyun dengan bingung saat dia bertanya dengan heran. Ziyun yang berada di sampingnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menatap Guru Oyun sebagai antisipasi saat dia bertanya. Tuan, apakah kamu akan menggunakan serangan itu? Setelah mendengar kata-kata Ziyun, Chuluo tampak semakin curiga. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia berkata. Ziyun, apa yang kamu katakan? Serangan apa yang akan digunakan Tuan? Kamu harus tahu bahwa mereka adalah makhluk spiritual luar biasa tingkat menengah dan tingkat akhir. Tuan hanya ada di tahap awal dalam keadaan luar biasa. Dia tidak bisa menghadapi begitu banyak makhluk spiritual sendirian. Bodoh! Ziyun meludah dengan dingin. Tuan memiliki kekuatan yang besar, begitu hebat sehingga di luar imajinasimu. Kamu. Chuluo sangat marah sehingga dia ingin menendangnya.
Namun begitu dia mengingat situasi mereka saat ini, dia menahan diri dan menatap marah pada Ziyun. Orang ini suka bertengkar dengannya seperti biasa. Guru Oyun perlahan menutup matanya dan merasakan suara mendengung 9 kaisar. Dia kemudian membuka matanya lagi dan tatapannya yang jernih dan dingin menatap langsung ke makhluk spiritual itu. Langit berubah dalam sekejap. Langit yang tadinya merah tua tampak kehilangan warnanya saat matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pilar cahaya merah naik dari dalam tubuh Guru Oyun dan melesat ke langit sebelum terbelah, membentuk balok merah. Ziyun dan Chuluo terkejut dan berhenti bertengkar untuk menatap Guru Oyun. Mereka melihat pedang raksasa muncul di depan Guru Oyun. 9 naga multiwarna bisa dilihat di permukaan pedang. Naga-naga itu merayap di sekitar bilah pedang tanpa henti seolah-olah mereka hendak menerobosnya. 9 kaisar telah muncul dan langit dan bumi akan bergerak. Chuluo masih tersesat dengan takjub ketika dia merasakan senjata spiritual di tangannya kehilangan kilau. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia pernah mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan senjata spiritual ini. Sekarang di depan senjata Guru Oyun, senjata spiritual yang pernah bertarung bersamanya benar-benar terhalang. Didorong oleh aura mereka ke titik di mana ia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Senjata apapun akan kehilangan kilauannya di hadapan 9 kaisar. Senjata surgawi terkemuka. 9 kaisar melesat ke langit. Sebelum binatang spiritual bisa bereaksi, mereka telah jatuh di bawah serangan 9 kaisar. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk kabur. Ini adalah 9 kaisar. Itu sangat kuat sehingga hampir tak terkalahkan. Mulut Ziyun sekarang berbentuk seperti telur saat dia menatap ke arah Guru Oyun dengan heran. Dia berasumsi bahwa pagoda surgawi kuno yang dimiliki Guru Oyun cukup kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka dia memiliki senjata yang begitu kuat. Bahkan pada tahap awal dalam keadaan luar biasa, dia bisa membantai makhluk super api luar biasa tahap akhir. Sangat kuat. Chuluo menatap Guru Oyun dengan kaget, tubuhnya mulai bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat serangan Guru Oyun dan dia sangat terguncang. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa beberapa orang memang kuat secara alami. Baik itu pencapaian dalam penyempurnaan pil atau kekuatannya sendiri. Guru Oyun sudah berada pada tahap tak terkalahkan. Chuluo mungkin dalam kondisi halus, tetapi dia percaya bahwa wanita ini akan melampaui dia cepat atau lambat. 9 kaisar, aku akan memberikan makhluk spiritual ini kepadamu. Kamu dapat mengkonsumsinya dan meningkatkan kekuatanmu. Guru Oyun dengan tenang mengangkat sudut bibirnya saat dia menginstruksikan. Setelah menerima perintahnya, 9 kaisar mengulurkan cakar berdarah mereka yang tak terhitung jumlahnya dan menarik tubuh makhluk spiritual di tanah ke dalam pedang. Chuluo dan yang lainnya bisa melihat 9 naga merayap ke arah mereka dan menelan seluruh tubuh. Tiba-tiba, gelombang kuat muncul dari tubuh Guru Oyun. Badai juga naik, menyebabkan auranya meluas. Dia mengalami terobosan. Chuluo berkedip, kapan mencapai terobosan dalam keadaan luar biasa menjadi begitu mudah. Dia hanya membunuh beberapa binatang spiritual dan mampu mencapai terobosan setelah itu. Chuluo tidak menyadari bahwa ini karena kontrak Guru Oyun dengan 9 kaisar. Setiap kali 9 kaisar mengkonsumsi manusia lain atau binatang spiritual akan selalu ada sisa energi yang akan diubah menjadi energi berlebih.
9 kaisar tidak akan menyia-nyiakan energi ini sehingga mereka akan langsung mengirimkannya ke tubuh Guru Ouyun. Oleh karena itu, Guru Ouyun telah menerobos segera setelah menyerap kelebihan energi. Jika Guru Ouyun tahu bahwa energi yang dikirim 9 kaisar ke dalam tubuhnya adalah limbah energi berlebih, kemungkinan dia akan menginjak 9 kaisar dengan keras. Karena aku baru saja menerobos ke tahap pertengahan dari keadaan luar biasa, sekarang aku dapat menggunakan pil luar biasa. Namun pertama-tama aku harus mengkonsolidasikan kekuatanku. Guru Ouyun menarik napas dalam-dalam sebelum bergumam. Meskipun pil luar biasa juga dapat diserap selama tahap awal keadaan luar biasa, Guru Ouyun telah menyimpannya sampai saat ini karena terobosan selanjutnya akan menjadi sangat sulit. Setelah dia mencapai tahap pertengahan dari keadaan luar biasa, dia akan menggunakan pil luar biasa untuk mencapai tahap akhir. Kami hanya berhasil mengurus lebih dari 10 binatang spiritual. Masih ada sekitar 80 lagi yang harus dilalui. Baiknya juga aku bisa menggunakan pertarungan untuk memperkuat basis kultivasiku. Menggunakan pertarungan untuk memperkuat basis kultivasinya akan jauh lebih mudah daripada budidaya tertutup. Oleh karena itu, setelah mengucapkan bagiannya, Guru Ouyun segera melangkah ke depan dan menyerbu ke medan perang. Di ruang yang luas dan tak berujung ini, semakin jauh perjalanan ke depan, semakin kuat makhluk spiritual itu. Oleh karena itu, tidak ada lagi binatang spiritual tingkat menengah di akhir pertempuran. Yang terlemah di antara mereka berada di tahap akhir dan bahkan ada beberapa di negara bagian yang halus. Untunglah Guru Ouyun telah menembus tahap pertengahan keadaan luar biasa. Dengan bantuan 9 api dunia bawah dan senjata spiritualnya, dia bisa menghindari kekalahan dalam pertempuran melawan binatang spiritual negara yang halus. Jika dia benar-benar ingin mengalahkan mereka, dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Adapun senjata surgawi 9 kaisar, telah kembali ke pikiran Guru Ouyun setelah menelan begitu banyak binatang spiritual dan diam-diam menyerap energi mereka. Terlepas dari seberapa banyak Guru Ouyun mencoba memanggilnya, itu akan dengan angkuh mengabaikannya. Sekarang basis kultivasiku hampir stabil sehingga aku dapat terus menerobos. Guru Ouyun menghentikan apa yang dia lakukan, mengeluarkan pil dan menelannya tanpa berkata lain. Pada saat itu badai dahsyat menyelimuti tubuhnya kemudian meledak dengan tabrakan. Keadaan luar biasa tahap akhir. Guru Ouyun tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki terobosan secepat itu dalam waktu setengah tahun. Pertama, dia telah menyerap 9 api dunia bawah untuk mencapai kondisi luar biasa secara instan. Sekarang dia telah dipromosikan lagi dan telah mencapai tahap akhir dari status luar biasa. Namun jika dia ingin terus menerobos ke kondisi halus, itu tidak akan mudah. Chuluo tampak agak iri saat dia melihat bagaimana Guru Ouyun telah menerobos dengan mudah. Bagaimanapun kembali ketika dia mencoba menerobos dari tahap awal ke tahap akhir dari keadaan luar biasa, tidak hanya dia menggunakan banyak waktu dan pengalaman, dia juga harus melalui banyak bahaya juga. Guru Ouyun tentu sangat beruntung bisa menerobos dengan mudah, betapa sangat membuat frustrasi. Itu hanya tentang jumlah makhluk spiritual yang harus kita bunuh. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi sekarang. Guru Ouyun melihat ke arah kelompok itu saat dia berbicara. Ada yang tidak beres. Chuluo mengerutkan alisnya.
Tuan utusan kiri telah menyebutkan bahwa selama kita telah membunuh 100 binatang spiritual kita bisa meninggalkan tempat ini. Kenapa kita masih di sini sekarang? Aku sudah menghitung bahwa kita telah membunuh lebih dari 100. Guru Oyun terdiam. Tepat ketika dia akan berbicara, raungan marah terdengar dari depan. Raungan itu mengguncang langit dan bumi dan hati semua orang di kelompok itu bergetar. Itu. Tatapan Chuluo berubah dari heran menjadi syok. Matanya membelalak saat ekspresinya dipenuhi ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Naga batu merah muncul di depan mata mereka. Ada rantai yang melilit tubuhnya yang bergetar saat bergerak. Seluruh tubuhnya juga tertutup sisik berbatu dan terlihat tangguh serta bertenaga. Master, binatang spiritual ini berada di atas pangkat negara yang halus. Wajah Chuluo pucat saat dia mundur dalam ketakutan. Ini pasti tingkat kelima. Ketika aku melihat binatang buas spiritual yang telah datang sebelumnya, aku mengira bahwa kita hanya dikirim ke tingkat keempat. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar telah mengirim kita ke tingkat kelima. Hanya tingkat kelima yang akan berisi binatang spiritual transformasi ke-9. Guru Oyun menyipitkan matanya saat dia melihat rantai di tubuh naga batu itu. Cahaya berkedip di matanya tapi dia tidak banyak bicara. Ekspresinya juga dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam.